Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIE Taman Siswa Banjarnegara yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Sodirin SPDI selaku pengisi tausiah dan doa Khatmil Quran ke-57 STIE Taman Siswa Banjarnegara yang kami hormati Bapak Ibu staf karyawan dan dosen STIE Taman Siswa Banjarnegara yang kami banggakan, mahasiswa dan mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, tauhid dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Khatmil Quran bersama di Aula STIE Taman Siswa Banjarnegara dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan Asmaul Husna. Acara yang ketiga, sambutan Ketua STIE. Acara yang keempat, acara inti, tausiah dan doa Khatmil Quran. Acara yang kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan disampaikan oleh Saudara Nurul Setiawan. Kepada Saudara Nurul Setiawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Hafidh ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu
يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا واصلح أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضها وإيجانا لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua STIE Taman Siswa Banjarnegara kepada Bapak Dr. Lustono SPD MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bantu Tua dan para pimpinan di lingkungan STIE Taman Banjarnegara, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang bisa hadir pada acara ini, wabil khusus narasumber, penceramah atau yang memberikan tausiah pada acara ini, beliau Bapak Haji Ahmad Sobirin. Kenal ya Pak Andi ya? Oh kenal, enggak kenal wah repot itu ya. Nah, ini. Beliau dari salah satu tokoh agama di Rakit dan termasuk penyuluh agama di Kecamatan Rakit. Para mahasiswa, pengurus BEM, pengurus organisasi kemahasiswaan dari BEM, perwakilan mahasiswa, dan dari himpunan mahasiswa manajemen dan akuntansi, kemudian Mardika, perwakilan yang bisa rawuh pada saat ini, yang saya cintai, saya banggakan, dan semuanya yang hadir pada kegiatan ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para mahasiswa, khususnya Pak Kiai, bahwa alhamdulillah dengan kegiatan Khatmil Quran yang kali ini sudah ke-50, berapa ya Mbak? 57 malahan. 57, mulai dari ujung barat ke ujung timur, ujung selatan ke ujung utara, tokoh-tokoh agama di Kabupaten Banjarnegara yang tua, yang muda, yang di berbagai lini lapisan masyarakat. Insya Allah nanti semuanya bisa hadir, bisa rawuh di STIE untuk bermunajat bersama-sama mendalami tentang agama. Mudah-mudahan menjadikan berkah untuk STIE, sehingga RTI ini adalah satu perguruan tinggi pertama kali di Banjarnegara, mendapatkan berkah Allah, terus maju berkembang dan memberikan manfaat kemasyarakatan untuk umat, khususnya di Banjarnegara dan kabupaten sekitarnya, lebih umumnya pada bangsa dan negara. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini pula Pak Kiai bisa hadir dan teman-teman yang lain ini juga bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran ini semua juga menunjukkan komitmen pada kita bahwa ngaji itu sangat penting, apalagi ini adalah Khatmil Quran. Dan apa yang disampaikan oleh Allah bahwa Allah mempunyai keluarga di dunia adalah keluarganya adalah termasuk kita semua, termasuk mahasiswa keluarga besar STI Taman Sio Banjarnegara. Karena apa? Indikator yang menjadi keluarga Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Quran. Ini kami coba linkkan ke sana. Harapan kami setiap hari, setiap waktu ingat Quran dan selalu baca Quran, karena punya tanggung jawab untuk apa? Membaca Quran sesuai dengan yang telah dibagikan. Dengan seperti itu maka akan ngeling terus, sehingga rahmat Allah akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Karena panjenengan semua mendapatkan rahmat Allah, kemudian hadir di tempat ini STIE, sehingga STI pun mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kampus merasa nyaman, merasa aman, ya. Semua itu akan dicukupi Allah. Kalau Allah sudah apa? Memberikan rahmatnya kepada kita, apa yang mau kita cari sudah dipenuhi, ya. Tidak tahu sangkan parane di mana, ya. Insya Allah itu. Maka ini salingkan kepada mahasiswa proses ini agar mahasiswa itu menjadi orang yang sukses. Tidak dikatakan sukses, tapi betul-betul menjadi orang sukses dan bisa dirasakan dirinya, keluarganya, tetangganya, dan masyarakat sekitarnya. Tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Ini Pak Kiai yang sebetulnya sensi untuk Khatmil Quran ini. Kemudian sehingga ini Khatmil Quran menjadi salah satu visi misi kami dalam mengembangkan perguruan tinggi ini. Jadi semua aktivitas yang ada ini berbasis nilai-nilai religius yang ada. Ini kemudian karena ini satu program sekaligus penanaman nilai-nilai keislaman, terutama kaitan dengan Quran, tidak hanya dibaca saja tapi juga dipahami kemudian diamalkan dalam kehidupan yang nyata. Selebihnya tentu kami menghadirkan para ustadz, para kiai di sini yang untuk bermunajat di sini tujuannya satu, sivitas akademika selalu diberikan keberkahan, rahmat Allah, dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Kemudian
SD ini terus berkembang maju, memberikan dampak positif, manfaat yang baik, yang banyak kepada umat, terutama untuk mencerdaskan, untuk memajukan peradaban umat yang ada di muka bumi ini, khususnya di Banjarnegara dan sekitarnya. Bapak Ibu dan Pak Kiai yang saya hormati, dengan Hotmail Quran ini sebagai program salah satu realisasi visi STY itu, kita mengenal dan dikenal oleh masyarakat, karena dengan mengundang para ustadz, para kiai yang ada di lingkungan Banjarnegara ini, tentu akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa satu, tahu persis tentang keberadaan dan kondisi SD yang ada, bukan bahwa SD itu kelas jarak jauh atau afiliasi, tidak, bahwa SD itu adalah perguruan tinggi yang betul-betul mandiri, pertama kali berdiri di Banjarnegara, milik masyarakat Banjarnegara. Nah, SLK Sederajat itu ini bisa melanjutkan sehingga pernikahan dini pun akan terkurangi, karena sumber kemiskinan di antara adalah pernikahan dini, karena belum siap, belum dewasa, tatkala mengarungi bahtera kehidupan, begitu benturan permasalahan secara sepintas sekilas minta cerai, cerai keluar negeri, sudah punya anak, anaknya jadi stunting. Nah, ini repot juga ya toh. Ini nampaknya berrentetan, sehingga kami memotong permasalahan itu melalui pendidikan tinggi dengan berbagai program. Ada program beasiswa Pak Kiai, program beasiswa dari lembaga ada, kemudian dari pemerintah ada, dari aspirasi ada. Nah, tur kalau kuliah di daerahnya sendiri itu ya biayanya tidak mahal. Karena apa? Biaya mahal itu biasanya living cost. Kalau di luar kota itu, ini bukan bayarnya yang mahal, tapi living cost-nya itu, biaya hidupnya, ada kos, transportasi, maem, ya kan? Itu yang mahal. Kalau di sini kan sudah ndak kos, ndak apa, sehingga murah, bisa diatur, bisa sambil kerja Pak Kiai. Nanti bisa diinformasikan, dan kebetulan Pak Kiai ini juga salah satu juru dakwah di Kecamatan Rakit. Ini diharapkan karena Rakit juga termasuk kantong kemiskinan, dan SDM-nya di Banjarnegara masih sangat rendah. Ini saya harapkan dengan seperti ini, sekaligus ngisi pengajian, juga koordinasi kaitan penanganan masalah-masalah yang dihadapi kita bersama di masyarakat itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman penyuluh di wilayah Rakit, termasuk Pak Camat dan Kepala KUA, bahkan termasuk Puskesmas. STE siap mengatasi kemiskinan dan stunting, ya kan? Nah, ini saya kira itu. Terima kasih kehadiran Pak Yai, mudah-mudahan membawa berkah pada STE, kemajuan STE. Dan apabila kami STE Taman Banjarnegara dalam penyambutan Pak Kiai ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Demikian Bapak Ibu para mahasiswa yang bisa kami sampaikan dalam mengantarkan tausiah Pak Kiai dalam rangka Hotmail Quran ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Lustono SPD MM atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, acara inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Sodirin SPDI dan dilanjutkan dengan doa Hotmail Quran. Kepada beliau, Bapak Ustadz Ahmad Sodirin SPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sing jawab salam saya doakan semuanya sehat selalu, selamat, keluarganya, tetangganya, dirinya semuanya sehat walafiat. Yang tidak menjawab salam saya doakan sakit gigi, lara, untu. Oh jangan Pak Ustadz, sakit gigi kelihatannya sepele, tapi luar biasa kalau sedang mengalami sakit gigi. Istri saya baru saja kemarin 3 hari yang lalu kena sakit gigi, nangis terus. Saya ikut bingung, tambahnya apa? Wis tok tambahnya ngene-ngene yo. Elek-elek Ustaz duwe guru ilmu hikmah, wis tok gawe kenal. Ngono iki kok isih lara ben. Lho iki kenapa nek wong liya kok derek mari nang wonge dhewek kok malahan ajek-ajek saja. Oh, itu memang kuduna wong liya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini sakit gigi adalah bukan penyakit yang sepele, kelihatan sepele, tapi kalau sedang terkena luar biasa sakitnya. Betul? Betul. Maka sekali lagi salam jawab dengan kompak biar selamat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan sekali tidak mau sakit gigi. Tapi baru 2 kali biar kita mendapat kesunah ya. Innallaha yuhibbul witr. Sungguhnya Allah menyukai hitungan yang ganjil. 2 kali belum ganjil, 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di mana-mana salam supaya kompak niku dikomando dulu, Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Man istama'a ayatan min kitabillah kataballahu lahu hasanatan mutu'afatan. Al-hadis amma ba'du. Yang saya hormati Ketua STIE Taman Siswa Kabupaten Banjarnegara, beliau Dr. Lustono SPD MM. Yang saya hormati segenap dosen STIE Taman Siswa Banjarnegara beserta para mahasiswa. Ini mahasiswa juga ya Pak? Mahasiswa beserta karyawannya STIE Banjarnegara. Tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat kami. Ada yang pernah ketemu dan beliau adalah juga guru saya terkait dengan IT di KUA Kecamatan Rakit. Jujur saja terkait dengan komputer agak kosong ya. Maka diperlukan praktek untuk pembuatan PowerPoint, mengundang beliau Bapak siapa? Andi. Ya, alhamdulillah mereka bertiga ya waktu itu, bertiga hadir di KUA Kecamatan Rakit. Kami berdelapan, bahkan bertambah ada dari KUA Punggelan Pak ikut belajar bersama.
Terima kasih atas ilmunya yang telah dicurahkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan balasan. Bapak Ibu, para mahasiswa siswi yang saya hormati, sebelumnya perlu perkenalan atau tidak ya? Sebenarnya 3 hari atau 4 hari yang lalu saya kaget dihubungi Bu Ratna ya, Bu Ratna. Iya. Saya mendengar suaranya masih asing. Ini suara siapa ini? Ini Bu Ratna. Ratna mana? Dari STIE. Ada apa? Ini. Lah, ini tahu dari siapa? Itu Bu Windu. Oh, Bu Windu. Oh ya, pantesan itu. Ini istri dari beliau Bapak Lustono selaku ketua STIE. Bagaimanapun juga karena beliau Bu Windu untuk kaitan dengan penyuluh agama ya, koordinator kami yang berdelapan, maka insya Allah tidak mungkin saya enggak. Kalaupun ada acara lain saya bagi. Ya, bagi. Alhamdulillah bisa hadir. Artinya kalau boleh sedikit perkenalan, nama saya tadi disebutkan ketika lahir orang tua memberikan tenger atau tanda sodirin, ya, itu. Kemudian tambah usia, tambah gede, itu orang tua tahu bahwa sudah mulai kenal dengan yang namanya lawan jenis, itu seperti itu, hanya menikah, kemudian ditambahi Ahmad, jadi Ahmad Sodirin. Masih ada lagi secara kebetulan nambah belajar di IAIN Purwokerto, IAIN Wali Songo, Semarang. Ya, itu secara kebetulan waktu itu mengambil tarbiyah atau PAI. Jadi itu di situ ada embel-embelnya lagi. Bukan saya yang ngasih embel-embel ya, mohon maaf. Itu tadi kalau ditambah oleh MC-nya ada embel-embelnya, bukan saya yang nambah sendiri, Bu Rana. Alhamdulillah, yang pertama itu bisa saya kenalan seperti itu, dan kedua kalinya alhamdulillah secara kebetulan dititipi amanat oleh Allah istri satu, ya, istrinya satu ya, tidak pengen 2, pengen ya. Sudah saya disuruh oleh istri, ya mbok Abah mau cari lagi ada apa-apa. Wong itu dalam Al-Qur'annya juga masna wasulasa waruba seperti itu. Tapi saya lihat dulu kata-katanya boleh itu, saya lihat dulu omongannya itu di situ apa namanya ucapannya itu murni atau tidak. Saya lihat ketika apa itu kerot di sini kerot. Nah, itu yang jadi akhirnya nggak berani. Satu saja cukup, satu saja sampai sekarang alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dikaruniai 4 anak ya, 4 anak. Yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiganya perempuan, keempat laki-laki. Jadi putri dulu, putri putra. Nah, alhamdulillah 4-empatnya itu berkat doa teman-teman semuanya seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Lustono. Ya, bagaimanapun juga era perkembangan hidup itu ilmu penting, maka selaku orang tua mengarahkan anak-anak. Ya, kamu harus belajar dan belajar. Baik belajar umum, bahkan yang utama adalah agama. Saya tidak boleh kalau hanya belajar umumnya saja, harus seimbang dua-duanya, ilmu umum dan agama. Artinya apa? Saya pondasikan di pesantren, yang dimana di pesantren ada lembaga pendidikan formalnya, sehingga lengkap. Alhamdulillah, yang pertama itu belajar di Unisula Semarang, kemudian yang kedua belajar di UIN
Wali Songo, dan yang ketiga di UNES, yang keempat semuanya 4 di Semarang, semuanya cuma beda-beda jurusannya. Yang pertama perempuan itu ngambil PAI, pendidikan agama Islam ya. Kok kenapa ngambil jurusan agama? Ya sing gampang nerusaken biasa itu di pesantren itu. Oh ya orang perkembangan kok. Wonten mawon. Terus aneh yang kedua mengambil bahasa Arab, spesifik bahasa Arab, sehingga dikirim ke Batam untuk ngajar di kampus bahasa Arab Batam, alhamdulillah. Dan yang ketiga anehnya mengambil pendidikan IPA di UNES. Saya tanya, kenapa kamu ambil IPA? Nggih Pak, kalau belajar agama sejak kecil dari bapak ibu sampai di pesantren, pengen belajar yang lain. Oh bagus, oke, enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, aneh tapi nyata, memang bakat masing-masing, ngambil ekonomi, manajemen ekonomi. Nah, kenapa enggak di Banjar? Kalau dulu tahu Pak Lus di sini ada, suruh sini aja, enggak kejauhan. Kenapa di Semarang itu? Sama saja. Nah, itu sedikit perkenalan Bapak Ibu. Minta doanya, mudah-mudahan anak-anak kami jadi anak yang soleh dan solehah, dan kemudian panjenengan semua juga mudah menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa serta agamanya nanti. Intinya juga jadi orang soleh dan solehah. Amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, panggil Bapak, udah Bapak-bapak. Ada yang Bapak, ada yang lupa ya. Hadirin semuanya saya hormati. Tadi sampaikan bahwa kali ini temanya adalah Khatmil Quran ya. Khatmil Quran yang dimana sudah berjalan berapa kali Pak? Sudah cukup lama ya. 57 ya. Luar biasa. Berbicara Khatmil Quran, ini yang pertama saya sampaikan. Berbicara Khatmil Quran, itu sama halnya kita berbicara kalamullah atau firman Allah. Artinya barang siapa yang membaca kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, itu terbilang ibadah. Terbilang apa? Ibadah. Karena apa ibadah? Ya karena itu firman Allah, beda dengan yang lain. Ada kalimat Quran, ada kalimat Quran. Betul? Kalau Quran yaitu kalamullah, firman Allah, maka siapapun yang membacanya akan terbilang ibadah. Beda dengan kita membaca Quran, maaf, bukan terbilang ibadah, hanya dapat pengalaman. Betul? Nah, itu bedanya. Maka sebelum saya menyampaikan apa yang saya sampaikan nanti, ini juga penting terkait dengan temu silaturahim, yang dimana silaturahim itu sangat menjadi anjuran oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya disebutkan, man sarrahu ayyamudallahu, ada batasan. Kalau merujuk usia beliau, Nabi Agung Muhammad SAW, umur ummati baina sitin wasabngin, kata Nabi. Umur umatku adalah antara 60-70 begitu. Maka antara 60-70 itu manusia. Akan tapi perlu kita ketahui bahwa yang dinamakan usia panjang itu bukan secara matematika usia mencapai 150 tahun, dan kalau kurang dari itu usia pendek, bukan. Yang dinamakan usia panjang adalah seberapapun usia diberikan oleh Allah untuk kita, tapi cara kita menggunakan waktu yang selalu diridhoi oleh Allah SWT, diperbuat ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia hanya 60 tahun, tapi kita kenal Allah, tapi kita selalu sami'na wa ta'na. Apa perintah Allah, kewajiban kita yang harus kita kerjakan, salah satu contoh utamanya sholat 5 waktu,
kemudian puasa Ramadan, zakat, haji, dan seterusnya, insya Allah usia itu panjang. Akan tapi ada usia di situ dihitung. Ada orang 100 tahun belum mati, belum apa? Meninggal itu. Nah, tapi semenjak dilahirkan ke muka bumi ini tidak kenal Allah, jauh dari Allah, tidak kenal ibadah, tidak kenal sholat, apalagi Quran tidak tahu sama sekali. Insya Allah ini bukan namanya umur yang panjang. Nah, maka itu mudah-mudahan para hadirin semuanya, para dosen, karyawan, mahasiswa, siswi yang hadir di kali ini, jadilah usia yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Karena ini perlu niat silaturahim. Nah, yang kedua kalinya mari kita bersama-sama kaji ulang. Maaf, saya tidak akan ngajarin ya. Katakanlah, ya mari kita sharing bersama ya. Sharing bersama terkait dengan apa yang namanya di Quran itu tadi. Ya. Tadi saya sebut bahwa Quran itu adalah kalamullah. Artinya bagi siapa yang membacanya terbilang ibadah. Sekalipun hanya satu ayat yang dibaca itu adalah ibadah. Kata Nabi, mantala ayatan min kitabillah kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Kemudian man istama ila ayatin min kitabillah kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat Al-Quran dibaca, maka Allah memberikan balasan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat. Kalau semakin banyak ayat yang dibaca, berarti semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini hanya mendengarkan dulu. Nah, maka ini ada perintah juga ketika Al-Quran dibacakan, kita agar senantiasa mendengarkan, agar senantiasa kita memperhatikan dengan tenang. Di sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada enggak di Al-Qur'an? Mbak, ada enggak di Al-Qur'an? Kok diam? Mas, ada enggak kira-kira tadi yang dibaca Al-Qur'an? Ada enggak ayatnya? Ada. Ada. Di surat apa itu? Udah, kalau nggak tahu santai aja. Yang penting tegas. Kalau saya tanya, ada nggak itu di Al-Quran? Dan perhatikanlah dengan tenang. Dengan memperhatikan dengan tenang, mendengarkan dengan setia, la'allakum turhamun. Pasti Allah akan berikan rahmat. Kalimat la'allakum di dalam Al-Quran artinya pasti. Itu pasti. Bukan menowo-menowo. Karena Al-Quran. Jadi ketika kita semua secara kebetulan Al-Quran sedang dibaca, kita siap setia untuk mendengar. Kita siap setia untuk mendengarkan. Supaya apa? Mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Maka ketika ada Al-Quran dibaca, kok kemudian kandah sendiri, nyun sewu, kalau di tempat saya itu, khotmil Quran dibaca yang seharusnya
didengarkan secara seksama, diperhatikan dengan tenang. Anda kadang di tempat saya ada acara apa ya Pak, itu kadang hitanan, itu ada khatmul Quran dibacakan, ini lagi hataman, ada sana kandah sendiri. Nah, artinya itu perintah supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendengarkan Quran dibaca dengan sami'na wa ata'na, betul-betul mendengarkan dengan tenang tadi, rahmat Allah diberikan kepada kita semua. Dan insya Allah kalau Allah sudah memberikan rahmat, rahmat itu siapa? Rahmat itu sama saja kasih sayang. Berarti disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan ditempatkan sesuai dengan keinginan. Kelak ketika meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan maka terkait dengan kajian termasuk seperti ini, kalau kita niatnya betul-betul niat mengaji itu, insya Allah ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju area atau menuntut ilmu, maka Allah memudahkannya ke jalan surga. Amin. Ini mudah-mudahan menjadi kenyataan. Amin. Allahumma amin. Saya tanya lagi. Gimana Pak? Apa Bu? Apa ya? Pak, ada Bapak ya? Pak, saya nanya, pengen surga enggak? Pengen. Mbak, pengen surga enggak? Sudah ada tiketnya enggak? Sudah punya tiketnya belum? Belum. Pertanyaan kedua, tiket surga murah apa larang? Murah apa larang? Yang kompak di sebelah sini, murah apa larang? Murah. Sini, murah apa larang? Murah, kompak sekali. Kalau kompak enak. Ya, apapun kalau kompak enak. Loh, saya punya itu dasarnya kompak. Betul enggak? Kompak itu. Jadi kalau kompak itu jadi ya enak. Nah, maka sebenarnya surga itu murah. Ya, murah. Tapi anehnya banyak yang ogah. Banyak yang ogah. Maka saya punya syair. Tiket suwarga regane murah, ning aneh akeh sing wegah, tumindak becik angel lakone, mula aja turuti godane setan sing nuju marang kasengsaran. Coba. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'azani wa daraji, adban tayaji, rontal alami, ya uhilal judi wal karami. Betul, tiket surga murah ning akeh sing ogah. Contoh bukti, ketika ada suara dikumandangkan, hayya 'alas shalah,
Kira-kira yang langsung datang ke masjid dengan orang yang lain masjid, banyak yang mana? Yang lain masjid. Ini orang disuruh baca Al-Quran, sudah diinformasikan. Yang datang mau baca Al-Quran dengan yang tidak, banyak yang mana? Banyak yang tidak. Padahal surga itu murah harganya. Tidak dipungut bayaran kan? Tapi banyak yang ogah. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira neraka tiketnya mahal apa murah? Larang apa murah? Larang. Maka nanti kalau syair saya bacakan, panjenengan jawab ya, cuman jawab tok ya. Tiket neraka regane, kompak lah. Kompak urung kompak iki. Ya. Kur jawab larang tok kan orang ngel. Ya. Tiket neraka regane larang, ning sing seneng koh. Nah, pinter ya. Ulangi. Memang kan paling tidak ngaji apa itu? Pokoknya tiket surga karo neraka kok ora apa-apa. Tiket neraka regane, ning sing seneng koh. Tumindak Allah pancene. Wis pinter-pinter kuliah diajarin kata ini. Oh, burana. Tumindak Allah pancene gampang, mula aja turuti godane setan sing nuju marang kasengsaran. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji, atfan tayaji rontal alami, ya uhilal judi wal karami. Tiket neraka regane larang, seneng birang-birang. Buktinya panjenengan tahu sendiri. Ada woro-woro ini yang sebenarnya tujuannya adalah di akhirnya kemaksiatan dan kemaksiatan. Wow, berbondong-bondong. Betul enggak? Berbondong-bondong. Padahal bayar tiketnya 100.000, enggak apa-apa. Kita datangi. Betul enggak? Tiket larang nih birang-birang sing seneng. Lah iku memang tumindak Allah berbuat jahat paling gampang. Sebab apa? Setan itu terus nah itu mindak becik angel. Setan aja gelem mau kemana, ngaji di mana, gak usah ngajian gue ngopo iki setan. Warga murah ning akeh sing lugah, neraka larang akeh birang-birang sing seneng. Nah, untuk itu mudah-mudahan hadirin semua yang hadir di sini betul-betul sudah memiliki tiket surga. Amin. Artinya akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak akan ada dua rombongan. Pertama, rombongan masuk ke surga. Yang kedua, rombongan masuk ke neraka. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ada yang jawab Allah tadi ya. Tapi tidak kompak. Nah, kalau jawab Allah, oke. Mengingat Allah berarti kita banyak mengingat Allah, semakin dicinta Allah. Betul? Betul. Loh, Allah semakin banyak disebut, semakin cinta. Beda dengan kita manusia. Betul enggak? Allah semakin diundang, semakin banyak diundang, semakin cinta. Maka ada hadis Nabi juga mengatakan, Idza qala al-'abdu rabbi rabbi qala Allahu labbaika 'abdi salmatu.
Ketika ada seorang hamba, manusia manggil-manggil Robbi, 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 ya Allah, katakanlah, langsung dijawab oleh Allah cepat. Labbaik abdi, ya aku telah mendengar suaramu. Kamu minta apa sekarang? Salma tuh akan aku beri. Nah ini Allah. Maka semakin banyak disebut, semakin banyak diundang, Allah semakin sayang. Betul? Beda dengan kita. Contoh saja, sodirin. Aku rabu dekora, wis kru gila nih temen. Nah ini benten. Nah, ini maka ini penting. Semakin banyak menyebut Allah, semakin dicinta oleh Allah. Semakin kita menyebut nama Allah, artinya mengingat Allah, kita akan diingati oleh Allah. Ulkuruni alkurkum washkuruni wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, jangan kau mengkufuri nikmatku. Artinya apa? Ketika kita banyak bersyukur, ketika kita banyak mengingat Allah, Allah akan mengingatku. Artinya apa? Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui, kita mengerti bahwa di zaman, mungkin boleh dibilang zaman akhir, banyak musibah terjadi. Betul? Musibah macam-macam, gempa bumi, tsunami, ya, banjir bandang dan sebagainya, di mana-mana ada. Kalau kita lihat di TV, kira-kira itu berita-berita di televisi itu hoak apa tidak? Ya, kalau terkait dengan musibah yang ada, yang sudah dimuat di TV, saya yakin itu pasti, ya, pasti itu. Yang akhir-akhir ini banyak, ada yang di mana? Jawa Barat ya, ada. Nah, itu musibah dan musibah terjadi itu sebenarnya untuk mengingatkan, karena mereka mungkin lengah, maka Allah memberikan teguran. Kadang-kadang cuma, kadang-kadang diingatkan dengan ayat Allah, milik, maka sekalian dengan ingat peringatan yang nyata, banjir bandang, gempa bumi, ya, dan sebagainya. Maka diperingatkan oleh lagu syairnya siapa ini? Dari siswa STI apa bukan? Wahai manusia, cobalah renungkan, dunia ini makin bertambah suram. Berbagai bencana telah diturunkan, berjuta-juta manusia jadi korban. Banjir bandang melanda, angin topan menyerang, gempa bumi terjadi, disertai tsunami. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Coba, ya Rasulullah, Allah salamun alaik, ya Rabbi asa azani wa daraji, atfa dayaji, ya jirantal alami, ya uhilal judi wal karami. Apa ini cobaan ataukah murka Tuhan? Apakah ini hikmah bagi orang beriman? Oh bingung rasanya, tiada berdaya, hanya ku pasrahkan pada yang kuasa. Semoga di dalam kehidupan merasa tenang, bersujud bersyukur kepadanya, pencipta alam. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik, ya Rafi asa azani wa daraji, anfan fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidina. Setelah tampak nyata bukti kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, bukan salah siapa-siapa,
tapi salah ulah manusia itu sendiri. Artinya apa? Manusianya sudah lengah, manusia sudah tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini para hadirin, yuk kita dekatkan diri kepada Allah agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ini insya Allah kita betul-betul disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya bicara ada kelompok dua, rombongan swarga, rombongan neraka. Tadi saya mau membaca ayat yang bagaimana tadi? Ingat enggak? Yang rombongan ke surga. Baru angul ya, bangun tangawud ya, baru ya. Nah, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring bahasanya, ya. Digiring ya, betul ya, Pak? Digiring. Mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Robnya, takut kepada Allah. Kemana? Ilal jannati zumaro, ke dalam surga dengan berbondong-bondong. Rombongan-rombongan digiring ning swarga. Banter banget mlakune. Banter banget tindake. Sebab apa? Sudah diperlihatkan tempatnya penuh dengan kenikmatan. Bantere ngungkuli, panjenengan ada enggak yang pernah menerima BLT? Ada. Orang-orang yang menerima BLT ketika mau datang ke kantor pos, datang ke BRI, kenceng banget. Iya enggak? Karena apa? Mau menerima duit. Begitu juga mau digiring ke surga, sudah diperlihatkan tempat yang nikmat, penuh dengan nikmat. Banter banget. Nah, begitu sudah sampai ke situ kalimat hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai di situ pintu surga. Di situ ada penjaga pintu surga. Siapa itu namanya? Ridwan. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Wa qala lahum khazanatuha salamun tibtum. Khazanatuha salamun alaikum tibtum khalidin. Ada apa? Datang berbondong-bondong, ada yang perlu saya bantu? Ya, Ridwan itu. Kami ini disuruh untuk masuk surganya. Langsung disambut oleh Ridwan, malaikat Ridwan. Salamun alaikum tibtum. Selamat untuk kalian semua. Bahagia untuk kalian semua. Masuklah ke dalam surga. Khalidin selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Ini rombongan masuk ke dalam surga. Karena apa? Tadi sudah punya tiketnya. Apa tiketnya? Rajin baca Al-Quran. Insya Allah. Tadi sampaikan bahwa Quran itu adalah kalamullah. Bagi yang bacanya adalah terbilang ibadah. Semakin banyak Al-Quran dibaca, semakin banyak apa? Pahala. Maka ketika berbicara kalimat hasud atau drengki, ya, ada kalimat drengki ya. Tidak boleh ada yang namanya iri hati, melainkan hanya dua yang boleh. Apa itu yang pertama? Hadis Nabi mengatakan ila fisnataini. Tidak boleh ada iri hati alias drengki, melainkan hanya dua hal. Apa yang pertama? Rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa anna an-nahar. Yang pertama, ada seorang diberi ilmu baca Al-Quran,
lalu membacanya di malam hari dan di siang harinya. Ada orang ahli baca Al-Quran, malamnya baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, malam-malam baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Didengarkan oleh tetangga, itu orang baca Al-Quran enak teman didengar. Aku kok iso, aku pengen iso semayane, aku kudu bisa. Nah, itu yang boleh iri dengan hal seperti itu. Ada seorang diberi ilmu baca Al-Quran benar dan mau membacanya, bukan hanya ilmu, saya bisa baca Al-Quran, tapi bacanya nggak pernah. Nah, apa artinya? Nah, orang diberi baca ilmu Al-Qur'annya tapi mau membacanya di malam hari dan di siang harinya. Itu yang boleh iri, harus kita bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang boleh diiri, kata Nabi, wa rajulun atahu, mereka mau berbagi rezeki. Mereka mau mengambil sebagian, karena sebagian yang dimiliki adalah milik mereka, fakir miskin, jompo tua, yatim piatu, kita ambil. Dan di sana ada pembangunan masjid, ada musola, madrasah, ambil sebagian. Nah, itu ada orang lalu menginfakkan sebagiannya, ini perlu kita iri, ini perlu kita apa? Pengen, ya. Nah, ini. Maka baca Al-Qur'an tadi, ya, juga kita pasti kepengen bisa, pengen ngikut. Loh, baca Al-Qur'an itu tadi saya sampaikan, setiap ayat yang dibaca itu akan menjadikan pahala dan juga akan menjadikan cahaya kelak di hari kiamat. Mantala ayatan min kitabillah kanat lahu nuron yaumal kiamah. Barang siapa yang membaca satu ayat kelak di hari kiamat akan jadikan nur, jadikan cahaya, maka dikatakan Nurul Mubin. Quran boleh diartikan Nurul Mubin. Yang pertama tadi Quran adalah kalamullah, yang kedua Nurul Mubin. Artinya apa? Cahaya yang nyata. Bukti ayat Al-Quran akan menjadikan asar, labet, ya, bukti kelak akan menjadi cahaya untuk dirinya. Nah, maka mudah-mudahan momen penting panjenengan semua yang sudah membiasakan Al-Quran dibaca, lestarikan, teruskan, jangan sampai mogok di tengah jalan. Insya Allah itu akan menjadikan cahaya kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Dan yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan males, jangan putus asa, jangan pesimis. Karena apa? Sebaik-baik umat adalah yang mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan ketika ada orang sedang belajar Al-Qur'an, itu pahalanya dikasih dua pahala. Loh, kok dua pahala? Yang pertama, merujuk hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, disebutkan alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih. Yang pertama, ada orang yang baca Al-Qur'an sudah mahir, artinya sudah mahir sesuai dengan apa? Ilmu tajwidnya, mahrojnya, dan di situ tilawahnya, murotalnya, ya. Di sana ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran sudah mahir, kelak akan dihimpun bersama-sama dengan malaikat syafarah yang mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting ilmu baca Al-Quran juga kita pelajari, ya. Karena apa? Quran kalau dibaca benar jadi pahala. Tapi ketika Quran dibaca asal-asalan, ya,
itu bukan menjadikan manfaat tapi maudorot. Na'udzubillah. Orang Jawa mengatakan ngaji Quran jere ngamal kang utomo, tapi malah jadi bala, jadi kermo. Apa artinya? Ngaji Quran konon katanya utama, tapi kenapa? Tidak mendapat keutamaan, tapi mendapatkan bala, hilai, laknat. Karena apa? Baca Al-Qur'annya asal-asalan. Loh, Pak Ustadz tadi mengatakan kalau belum bisa jangan putus asa, kecuali sedang belajar dan belajar. Memang jangan sampai putus asa, nanti setelah belajar itu jadi kemudian bisa. Jangan sampai wis teng ora gelem belajar. Nah, artinya apa? Orang yang belajar Al-Qur'an ya, tanpa ada keputus asa, tanpa ada mutung terus dan terus, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaisa kullahu arjron. Artinya apa? Orang-orang yang membaca Al-Qur'an masih kesulitan membacanya wal. Misalnya masih kesulitan itu tidak mutung ya, tidak putus asa, pengen bisa, kelelahannya itu yang kemudian menjadikan pahalanya ditambah jadi rangkep double. Maka al ajru biqadri ta'ab, pahala itu besar kecilnya melihat kesusah payahan. Semakin susah, semakin lelah